Halo teman-teman sobat Bemo, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil. Sekarang gue pengen tanya kalian nih, kira-kira dengan 50 juta kalian pengen beli mobil apa? Kalau beli mobil baru sih kalian mungkin dapet mobil-mobil LCGC yang kelasnya itu mobil-mobil ya entry level lah ya. Dan di video kali ini gue akan rekomendasikan kalian satu buah mobil yang pastinya berkelas, bergengsi, enak, dan masih oke banget kalian gunakan di tahun 2021 ini. Mobilnya apa? Sekarang ada di samping gue. Ini dia Honda CR-V generasi keempat yang bisa kalian bawa pulang dengan uang hanya 50 juta. Selamat menonton review dari Honda CR-V. Nah, gimana? Mantap bukan? 50 juta bro, bisa kalian bawa pulang. Dan ini bukan buat thumbnail aja ya, tapi nanti dulu bahas harganya. Karena kalau ngomongin harga, bisa langsung kontak marketing kita aja, yang nomor teleponnya ada di deskripsi di bawah. Kita ngomongin dulu mobil ini. Gue pengen ceritain sedikit mengenai Honda CR-V generasi keempat ini. Ya pasti kalian semua sudah pada tahu, mobil ini merupakan mobil medium SUV Honda yang generasi awalnya juga sudah dimasukkan secara resmi ke Indonesia. Dan kebetulan mobil ini adalah lansiran tahun 2013, di mana untuk tipenya dia menggunakan mesin 2400 cc. Oke, sebelum bahas mesinnya, kita ke depan dulu bahas eksteriornya. Walaupun mobil tahun 2013, tapi Honda CR-V ini menurut gue masih ganteng banget, masih elegan banget, dan masih berkelas banget untuk kalian pakai di tahun 2021. Dimana menurut gue desainnya masih ganteng banget teman-teman. Dia di bagian depan grillnya dilapisi dengan chrome yang nggak lebay-lebay banget chrome-nya. Cuman ada 3 garis besar. Dan di tengahnya ada logo H tegak yang cukup besar teman-teman. Kita ke samping, ke bagian headlampnya. Dia sudah menggunakan headlamp model projector. Yang lampunya juga sudah HID, jadi warna biru. Lengkap dengan lampu DRL-nya nih, yang memanjang dari bawah gini. Manis pokoknya kalau malam tampilannya. Tapi sayangnya untuk lampu high beam-nya dan lampu sen-nya belum menggunakan lampu LED. Begitu pula dengan lampu fog lamp-nya di bawah. Dia masih lampu halogen biasa. Oke, tampilan depannya kayak gini aja. Ganteng, ganteng banget dan masih kelihatan oke di tahun 2021 ini. Bagaimana kalau kita intip bagian dapur pacunya? Nah, jadi mobil ini masih menggunakan tuas gantung seperti ini, belum hidrolis seperti mobil-mobil premium. Tapi ngomong-ngomong mengenai mesinnya, mesinnya seperti yang udah gue bilang tadi bahwa Honda CR-V generasi ketiga ini dibekali dengan 2 pilihan mesin, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder bensin dan 2400 cc 4 silinder bensin. Dimana tenaganya yang 2400 ini cukup besar, bertenaga 187 horsepower dengan torsi 226 Nm. Jadi untuk harian dalam kota mobil ini masih cukup oke banget, masih cukup kencang banget. Untuk tingkat efisiensinya juga masih tergolong irit lah ya untuk mobil bermesin 2400 cc. Sip. Oke, sekarang gue pengen ceritain bagian samping dari mobil ini. Let's go. Nah, ini dia teman-teman tampilan samping dari Honda CR-V generasi ketiga, dimana untuk ukuran dimensinya dia masih cukup besar. Dan yang paling keren sih di bagian samping sini, velgnya cukup besar nih, karena mobil ini dibekali dengan ukuran velg 18 inci yang dibalut dengan ban ukuran 225 profil 60. Depan belakang remnya sudah cakram yang pastinya sudah ABS, EBD, dan juga dia memiliki stability control. Untuk fitur keamanan lengkap pastinya Honda CR-V ini, yang mencirikan sebagai mobil premium juga. Honda CR-V ini di sekelilingnya, di window line-nya dibekali dengan aksen chrome. Yes, dan menambah kesan elegan kepada Honda CR-V generasi ketiga ini. Oke, di bagian samping itu aja. Untuk aksesnya juga dia sudah keyless smart key dan bisa ditekan tombol bagian sini. Sekarang kita ke bagian belakang untuk gue ceritain bagaimana sih desainnya. Nah, ini desain yang kalau menurut orang-orang
cukup kontroversi. Enggak sih, nggak kontroversi. Maksudnya cukup menuai perdebatan. Karena menurut gue pribadi desain ini gimana ya? Nggak senada dengan desain depannya. Cenderung polos banget dan kurang sedap dipandang mata. Kalau menurut gue. Tapi kalau menurut kalian ini bagus, sah-sah aja. Di bagian belakang sini dia lampunya memanjang gitu 2 buah. Dan lampunya masih full halogen. Untuk lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya masih halogen semuanya. Dan di bagian tengah sini terdapat 1 buah lampu LED, yaitu high mount stop lamp. Lalu untuk bagian kacanya dia lengkap dengan defogger kaca belakang. Juga terdapat 1 buah wiper belakang. Mantap. Ke bagian bawah, bempernya dilapisi dengan warna black dove atau hitam matte yang menambah ciri khas SUV biar tambah keker. Dan ke bawah lagi, mufflernya hanya ada 1 di bagian kanan. Berbeda dengan Honda CR-V generasi kelima nih yang udah double muffler kiri kanan. Tapi overall oke banget desainnya. Sekarang bagaimana kalau kita langsung masuk ke bagian dalam buat gue ceritain bagaimana impresi dari interior Honda CR-V generasi keempat ini. Go! Yeay, sampai kita di dalam interior dari Honda CR-V lanceran tahun 2013. Oke, kita cerita sedikit mengenai interior dari Honda CR-V ini. Dimana interiornya masih kelihatan modern banget dan masih kelihatan tegas-tegas banget. Gue suka banget sih sama desain interior dari Honda CR-V generasi keempat ini. Lalu, dia namanya mobil waktu itu dijual di angka 400 jutaan pada saat barunya. Juga terlihat mewah nih, karena di bagian depan dashboardnya dikelilingin dengan aksen kayu, tapi bukan kayu warna coklat, melainkan warna hitam seperti ini. Manis banget, cukuplah untuk menggambarkan sebuah mobil mewah gitu loh. Dan kebetulan CR-V ini adalah tipe 2.4 yang biasa, belum yang prestis, dimana kalau yang prestis kalian juga dibekali dengan sunroof di atasnya. Tapi kalau mobil ini belum. Tapi itu aja perbedaannya, karena kalau kita ke bagian tengahnya, AC-nya dia sudah dual zone, climate control pastinya digital. Jadi fitur ini nggak kalah mewah lah ya sama yang tipe prestis. Kita ke atas. Nah, ciri khas dari Honda tahun 2013-2012, di mana dia memiliki MID yang cukup besar di bagian tengah sini. Tapi sayangnya head unitnya belum terintegrasi alias masih head unit aftermarket nih, keluaran merek Pioneer. Kita ke sisi kemudi, karena di sini adalah posisi paling enak menurut gua ketika kalian punya CR-V. Dimana setirnya dia bisa kita atur melalui metode teleskopik dan naik turun atau tilt. Mantap. Setirnya juga masih kelihatan mewah banget. Di belakangnya terdapat 2 buah pedal shift, dan di sebelah kiri dan kanan sini di bagian setirnya, di kolomnya, dia juga dilengkapi dengan berbagai tombol. Yang kiri untuk mengatur multimedia dan MID di tengah, dan yang kanan untuk mengatur cruise control. Mantap. Nah, ciri khas dari Honda CR-V yang nggak pernah dihilangkan dari generasi awalnya adalah penggunaan persneling yang terletak di tengah gini, di konsol tengah. Ini mencirikan mobil-mobil MPV ya, tapi di CR-V ini ternyata masih enak-enak aja nih. Jadi kalian tinggal ya ke tengah gini, beda sama mobil-mobil yang biasanya di center konsol sini. Ada 3 buah cup holder yang bisa dibuka tutup, dan ada 2 buah tempat penyimpanan terbuka nih yang fungsinya mungkin untuk naruh kunci mobil atau barang-barang Anda lainnya. Oke, di bagian tengah sini sepertinya itu aja. Bagaimana kalau kita sekarang lompat ke belakang buat gue kasih tahu seberapa luas ruang akomodasi untuk penumpang baris kedua. Let's go. Impresi pertama, duduk di kabin baris kedua Honda CR-V ini luas ternyata bro, luas banget. Karena kalian bisa lihat sendiri, untuk legroomnya dia masih sisa 10 jari bahkan. Ini kabin yang cukup luas. Udah gitu, mobil ini juga masih nyaman karena joknya itu empuk banget, dilapis dengan kulit yang bermotif kerut-kerutan gini nih. Jadi motifnya mencirikan mobil-mobil mewah. Dia juga dibekali dengan armrest bro. Armrestnya lengkap dengan 2 buah cup holder di sini.
Nah, di belakang sini kalau kalian kepanasan, AC-nya nggak terletak di bagian atas, tapi di bagian center console di sini. Tapi sayangnya AC-nya hanya bisa diatur buka tutup blowernya aja, belum bisa diatur pengaturan suhunya. Di bagian tengah sini kalian juga dibekali dengan headrest. Jadi di generasi keempat ini dia memang diciptakan untuk 5 orang penumpang aja. Berbeda dengan CR-V generasi kelima yang sudah bisa digunakan untuk 7 orang penumpang. Gimana kalau kita intip dikit bagian bagasinya yuk. Ini dia teman-teman, luas bagasi dari Honda CR-V lansiran tahun 2013. Kalian lihat sendirilah, bagasinya itu super duper luas guys. Jadi bagasi ini sebenarnya kalau dikasih kursi baris ketiga pun kayaknya masih oke lah ya. Tapi konsekuensinya mungkin karena bagasinya tinggi, jadi nanti nggak punya headroom. Bagasi ini kurang lebih bisa menampung 4 koper ukuran medium atau 3 koper ukuran besar dan 1 koper medium. Kayaknya masih oke banget nih. Dan kalau kalian merasa bagasi yang luas ini masih kurang luas, kalian bisa banget menidurkan kursi baris kedua ini hanya dengan menekan 1 tuas aja nih guys. 2 tuas maksud gue, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tekan, set, dan kapasitas bagasinya bertambah 2 kali lipat dan kursi baris kedua ini terlipat secara rata lantai. Untuk akomodasi, untuk bawa penumpang, Honda CR-V ini pastinya masih juara banget. Sip, sekarang kita ke depan lagi buat gue kasih tahu berapa sih harga yang harus kalian bayarkan kalau pengen bawa pulang mobil ini secara cash. Yuk, sekarang kita ke depan buat gue kasih tahu berapa sih harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang CR-V ini secara cash. Let's go. Sampai di penghujung video, gimana menurut kalian? Terkesima nggak? Pengen nggak bawa pulang mobil ini dengan modal hanya 50 juta? Tapi itu untuk TDP-nya aja. Karena Honda CR-V ini kita jual di belanja mobil dengan harga 205 juta. Dan tentunya masih bisa nego lagi. Mobil ini, seperti yang udah gue bilang tadi, baru mencatatkan kilometer di angka 55.000 dan pastinya ini mobil full record dari bengkel resmi Honda. Jadi kalau kalian nonton video ini di bulan September, kalian bisa banget minta opsi ke kita untuk perpanjang pajaknya. Jadi pajak terima panjang bos, mantap. Oke, sekian review dari Honda CR-V generasi ketiga ini. Gimana? Suka nggak sama mobilnya? Dan jangan lupa juga komen di bawah, kira-kira dengan uang 50 juta, mending CR-V ini atau mending LCGC. Oke? Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe channel Belanja Mobil. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @belanja.mobil. Dan gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!